gaji kemungkinan akan ada perubahan. Itu yang pertama soal gaji. Yang kedua masalah penempatan. Ya. Pertama, kalau memang kalian sudah sesuai dengan departemen yang diinformasikan di awal, maka dilihat bahasa Inggrisnya. Ada memungkinkan kalian di NICU atau di spesialis lainnya ketika kalian pelatihan, training di tempat penempatan masing-masing itu ada trainingnya ya. Itu selama lebih kurang sebulan atau bahkan 2 minggu tergantung kebutuhan perawat ya. Itu kalau umpamanya dianggap wah ini nanti kesulitan buat si Ice ini kalau umpamanya langsung di NICU bisa jadi penempatannya di ruangan lain gitu ya, yang tidak memberatkan Mbak Ice sendiri. Oke. Nah, yang ketiga, umpamanya Mbak Nice, umpamanya tadi itu pengalamannya di hemodialisis, setelah diverifikasi sampai di Kuwait proses proses dokumentasi di Kuwait, formality dokumen itu akan di cross check lagi, ya. Ternyata Mbak Ice ini hemodialisis, tapi interviewnya NICU. Biasanya kalau hemodialisis membutuhkan, itu memungkinkan Mbak Ice ditempatkan di hemodialisis. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, jelas, Pak. Makasih banyak, Pak, atas informasinya. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Jadi saya resume ya, saya ulangin ya. Kalian dari sekarang yang sudah MIL kelima, apalagi yang MIL keenam, fokuskan mempertajam bahasa Inggrisnya ya. Karena itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri. Untuk menghindari kesalahan kalau terima order atau terima membaca order ya. Oke. Tuh, yang kedua, kalian memutuskan mau dibantu PT Oselna atau mau berjalan sendiri. Kalau mau dibantu PT Oselna, itu mereka membantu sampai tahapan Kemenkumham, Menlu, Kuwait Embassy, dan BP2MI terkait IDPMI-nya. Tapi medical check-up sendiri. Kalau dibantu PT Oselna, kalian harus melakukan pre-medical check-up awal untuk persyaratan daftar ke PT Oselna. Pre-medical check-up itu di rumah sakit terdekat kalian yang memang bisa melakukan tes kesehatan dan benar-benar sejujur-jujurnya bisa mengeluarkan hasil yang baik. Ya. Jangan dipalsukan atau kemudian kalian akan melakukan medical check-up setelah visa turun. Tapi kalau dokumen kalian bisa dari awal diproses sama PT Oselna sampai tahap Menlu. Ya. Nanti ketika kalian medical check-up selesai, maka berkas kalian diserahkan ke PT Oselna, akan dibawa PT Oselna berbarengan dengan dokumen yang lain, termasuk SKCK, ke Kuwait Embassy. Biaya yang akan dibutuhkan lebih kurang untuk daftar PT Oselna. Pertama, kalian harus pre-medical di rumah sakit sekitarnya, itu lebih kurang 2 jutaan ya, 1,8 sekitar itu ya. Itu poin-poinnya adalah cek hepatitis, cek TB, baik itu kalau ada resiko kulit ataupun TB tulang ya, itu pemeriksaan kalau memang ada tanda ke sana. Kalau tidak, ya TB dengan X-ray, flek atau apa. Terus dan HIV itu ya, lancar-lancar pre-medicalnya. Terus nanti kalau di visa sudah keluar, kalian medical check up itu pihak Gamka sudah tahu apa aja yang akan diperiksa. Oke. Nah, kalau umpamanya medical check up-nya itu kalian membutuhkan biaya lebih kurang 2,5. Untuk daftar PC Oselna, kalian harus bayar 3,5.
ada bayaran lagi 4 juta itu ya, karena PT Oselna total biaya akan mereka ambil itu 7,5 juta. Yang 3,5 juta di awal di muka dibayar, sisanya setelah gajian, kalian gaji pertama rutin pertama di Kuwait ya. Jadi itu totalnya yang kebutuhan kalian harus siapkan kalau melalui PT Oselna, 2 juta di premedical, 3,5 juta pendaftaran, 2,5 juta medical check up. Jadi totalnya 2 tambah 3,5, 5,5 tambah 2,5, berarti 8 juta. Itu yang melalui bantuan PT Oselna. Kalau kalian mau mandiri, ya mungkin selisihnya nggak besar. Ya, selisihnya nggak besar. Kalian hitung aja kalau umpamanya dokumennya itu 7 lembar yang perlu di stamp di tingkat Kemenkumham, itu per lembarnya sekitar 350 dikalikan 7. Di Kemenlu sekitar 250 dikalikan 7. Terus di Embasi Kuwait itu per lembar, kalau 7 lembar dikalikan 900.000. Itu berapa? Ya. Jadi kalau ditanya kok besar, ya memang besar. Itu ya. Dan PT Oselna sudah seringan mungkin biaya yang akan diberikan kepada kalian sudah atas permohonan kami pihak PPNI Kuwait. Karena kalau kalian compare dengan PJTKI lain, itu biayanya 15 juta ke atas. Oke. Apalagi yang sudah punya pengalaman di luar negeri pasti tahulah PT Binawan berapa, PT yang lain berapa ya. Di atas itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ngurus sendiri silakan, PT Oselna silakan. Dan saya berharap semua jaga kesehatan. Apa namanya? Secara mental pun harus kalian persiapkan. Karena yang namanya kerja di luar negeri tidak seperti kalian kerja di Jakarta mudah pulang ya. Belum ribet urus cutinya, biayanya, ya kan. Mudah-mudahan kalian semua bisa sehat secara mental dan secara fisik. Ini saya lihat ada Lina Mei. Lina Mei mau tanya apa ya? Maaf Pak Komsa, mau nanya, mau konfirmasi lagi. Untuk yang dilegalisir itu translate yang asli di fotokopi sebanyak 6 lembar begitu Pak ya. Terus semua yang asli dan yang fotokopi dilegalisir gitu. Nggih. Ya itu yang ya. saya dengar informasi sebelumnya ya, tapi nanti besok ada update lagi dari PT Oselna. Diharapkan kalian semua yang ada email kelima dan keenam ikut ya. Oh iya Pak. Jadi nanti Senin yang dijadwal Pak Komsa untuk Senin besok itu ya Pak ya, yang untuk dengan PT Senin Oselna. ya, saya sampaikan aja Senin kita appointment-nya jam 1 siang waktu Indonesia. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Ya buat teman-teman yang hadir di sini dipersiapkan jam 1 waktu Indonesia hari Senin kita Zoom bersama PT Oselna ya. Saya akan hadir di sana ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lainnya? Maaf Pak, maaf. Terakhir kali ya Pak, tadi terlewatkan. Ini saya kan untuk SMU dan Akper kan sudah mendapatkan legalisasi higher education dan lower education. Ini perlu diproses lagi nggak Pak? Oh iya, sudah dapat itu ya? Iya. Kasus yang unik juga ya. Gini Mas Sony, saya kira tetap ya Mas Sony ya, pemberkasannya dokumennya ya. Ya, saya kira perlu, ya sepertinya tetap Mas, dokumennya harus di stamp, walaupun itu dilampirkan ya. Oke, yang mungkin ini kan saya higher education kan sebuah bentuk pengakuan Ministry Kuwait kepada kampus saya gitu. Mungkin bisa diajukan lagi nggak, ini saya sudah punya gitu. Begitu maksud saya, bisa nggak itu Pak? Iya, maksud saya itu tetap dibawa, tapi kan yang berkasnya, dokumennya harus ada. Ada semua Pak ini. Dulu pas proses saya lengkapi semua. Iya.
Ya itu di bawah, kalau memang sudah di stem Kemenkumham ya berarti nggak jadi masalah. Oh, oke Pak. Oke. Karena Iya kan Pak. yang namanya notifikasi kan Mas, J2G ya. Iya. Iya. Jadi di itu aja ya saya kira nggak perlu juga ya. Apa namanya? Kalian perekrutan mandiri ini. Maksudnya mungkin itu dibawa aja sama Mas Goni lah. Umpamanya kalau prosesnya saya yakin sama Mas Goni. Tetap Mas Oke. Goninya Ini kan cuma itu dibawa, itu perlu ditunjukkan ketika nanti proses di Kuwait, Mas Goni. oh iya Pak. Iya. Iya kan? Jadi Iya, Pak. untungnya Mas Goni sudah punya itu, nanti proses hire-nya lebih mudah gitu kan, tinggal menunjukkan itu aja. Oke Pak. Oke. Ya ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya gitu ya, semua saya kira sudah paham ya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi pada perekrutan ini kami benar-benar niatnya kalian bisa terbantu. Kami butuh teman-teman perawat Indonesia banyak yang masuk ke Kuwait untuk menambah keramaian perawat teman sejawat di Kuwait. Terus sama-sama kita jaga citra perawat Indonesia di Kuwait. Mudah-mudahan semua sehat, semua lancar. Kami PPNI Kuwait pastinya akan turut hadir jemput kalian setiba di Kuwait dan berupaya membantu apa yang namanya kalian perlukan saat proses formalitas maupun ketika kalian sudah menjalani sebagai tenaga perawat di Kuwait. Karena kita bentuknya organisasi, kalau memang kalian sudah berada di Kuwait dan menjadi anggota PPNI Kuwait, mungkin kita nanti perlu alih keorganisasian, itu urusan belakang lah ya. Karena nanti ada kita kumpul-kumpul, sering kumpul, nanti akan kita bahas. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah hadir. Izin terakhir bertanya, Pak. Bagaimana? Izin bertanya. Silakan. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Untuk hal yang teknis ini mungkin belum dibahas ya. Soalnya kapan hari Bapak menyampaikan untuk menahan dulu tidak approve dari email itu karena akan dilakukan pertemuan di Zoom kurang lebihnya malam ini. Nah, untuk kepastian kita approve itu setelah ini sudah boleh bisa dilakukan atau sampai ketemu PT Oselna dulu, Pak, kira-kira. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Nah, saya udah Ya. di submit saya. Saya sudah respon di grup sih, Mas. Sudah boleh sekarang, saya bilang. Saya udah ya. di submit, Pak. Ya, maaf Pak, mungkin saya ketinggalan. Terima kasih untuk Ya, Mas pemberitahuannya. Gunawan sudah bisa direspon. Respon pertama klik I accept ya, kalau nggak salah ya, di bawah Baik, Pak. saya menerima. Yang setelah diklik itu Mas Gunawan reply. Reply-nya ditulis seperti yang saya ketik itu di grup ya. Terus dilampirin, diupload paspornya Mas ya. Paspor yang dilampirkan adalah paspor yang minimal 2 tahun expire Mas Gunawan ya. Baik, Pak. Oke. Sudah bisa, nggak perlu nunggu PT Oselna. PT Oselna sudah saya orderkan, kalau memang mau dibantu PT Oselna, saya sudah bilang sama PT Oselna, mereka segera diproses. Nah, itu juga tergantung kalian ya, kalian kan harus kirim berkas ke mereka dan lain-lainnya ya. Oke, kalian dari sekarang sudah mulai memikirkan rumah sakit mana kalau mau melalui PT Oselna. Syaratannya kan tadi pre-medical dan dibutuhkan. Berarti dari sekarang kalian sudah pikirkan rumah sakit mana nih saya mau cek medical check up. Nah, mengenai biaya ancar-ancar yang kalian persiapkan dari sekarang sampai kalian medical check up selesai bisa turun, itu lebih kurang 8 juta. Ya. Terus itu biaya di Indonesia ya. Di Kuwait sekarang, saya tadi lupa menyampaikan ya. Yang di Kuwait, kalian pernah saya sampaikan di Zoom bahwa kalian akan makan minum selama proses formalitas di Kuwait ya, penyelesaian. Nah, itu mungkin akan memakan waktu 2 bulan sampai 3 bulanan ya. Tetapi ternyata kalau yang kontrak sekarang itu mengalami perubahan.
Mengalami perubahan dalam artian kalian tidak dapat uang sangu di muka. Mungkin setelah sebulan di Kuwait, baru kalian dapat uang gaji 1 bulan gaji sangu yang harus kalian simpan. Ya. Untuk 2 atau 3 bulan ke depan, sangu itulah yang kalian gunakan. Mungkin 1 bulan gaji di bulan kedua. Jadi bulan pertama itu kalian harus punya uang pegangan sendiri. Jumlahnya berapa itu variasi tergantung gaya hidup kalian. Kalau hanya untuk untuk isi internet, beli pulsa, ya, terus ngemil-ngemil, jalan jajan, ya mungkin kalau kalian siapkan uang 5 juta, kalau di rupiah mungkin cukup ya, tapi cukup lah ya, kalau standar kita orang Indonesia ya. Kalau tergantung gaya hidup, nah kalau mau borjo-borjoan ya pasti kurang seberapa. Jadi lebih kurang kalian punya bekal dulu 5 juta ya. Itu kursnya memang di Money Changer memang turun ya, bisa turun. Tapi kalau kalian mungkin bisa teman-teman di Kuwait mungkin bisa bantu kalian transfer ke rekeningnya mereka, terus kalian datang ke Kuwait itu uangnya mungkin bisa juga, dan cari aja informasi nanti ya. Kuwait. Ya, Bapak, jadi pegangan dulu. Ya, pegangan dulu 5 juta itu buat sampai kalian dapat gaji pertama semasa orientasi dokumen. Nah, nanti setelah dokumen gini ya, 1 bulan pertama mungkin kalian belum dapat uang ya. Tapi makan, minum, tempat tinggal, transport sudah ada. Oke. Nah, nanti bulan kedua kalau anak-anak Pakistan ini yang 2 orang tempat saya itu bilangnya di bulan kedua saya dapat uang 1 bulan gaji. Nah, nanti bulan ketiga dia nggak dapat lagi. Ya, nggak dapat lagi sampai dia bulan ke-3,5 itu baru KTP dia selesai, rekening bank dia selesai, uang rapelan yang bulan pertama, bulan ke-3, karena bulan kedua sudah dapat kan, bulan pertama, bulan ke-3 sama sisa bulannya itu dirapel, masuk ke rekening. Itu ya lebih kurang. Gimana Mas Ade, Mbak Ade? Maaf Pak, saya mau tanya. Saya kan udah accept itu job offer ya Pak. Nah, terus habis itu saya baru sadar ada beberapa kesalahan di tulisan gitu. Dan saya nggak menyertakan untuk informasi kemarin Bapak send itu. Terus saya send ulang itu bisa apa enggak Pak? Soalnya di peringatan di emailnya itu kan ada pemberitahuan kalau misalnya cuma ngirim 1 kali kan. Itu gimana Pak? 1 kali itu 1 kali dalam merespon yang menu. Gimana Bisa Pak? dimengerti ya Mbak? Di bawahnya kan ada menu kan, I accept, I am not accept, Iya. apalagi gitu. Nah, itu yang maksudnya 1 kali aja kalian tekan tombol itu. Oke. Berarti kalau misalnya Kalian untuk saya mengedit lagi untuk yang maksudnya yang memperbaiki itu boleh ya Pak? Ya, replay. Yang diklik kan bukan menu itu kan. Klik di atasnya kan ada replay. Balas. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Klik balas itu kalian sekalian upload paspornya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Jadi saya yakin kalian besok hari kerja dapat lagi email sebagian email ke-6 ya, dan lain-lainnya sebagai email ke-5 karena masih ada waktu. Harapan kami benar-benar kalian bisa segera, ini tergantung kalian juga ya di Indonesianya ya. Rencana pihak Kuwait seperti itu, kalian gelombang pertama akan diupayakan berangkat sebelum akhir Juli. Sebagai apresiasi kepada Ibu atas tenaga kerja yang sudah memfasilitasi MOH Kuwait untuk meng-hire kalian orang Indonesia. Ya, jadi jumlahnya berapa? Ya mungkin sebisanya, makanya kalian yang sudah dapat email ke-5 atau khususnya yang ke-6 segera action. Kalau besok PT Oselna sudah memberikan informasi dan dari sekarang kalian sudah yakin mau ikut PT Oselna, kalian sudah memiliki gambaran uangnya berapa, bagaimana kirim filenya ke mereka melalui kurir gitu ya. Seperti itu kalian sudah punya gambaran sekarang ya. Oke ya.
saya sampai di sini karena saya nanti mau kerja malam lagi, saya mau istirahat dulu. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Di sini ada Ibu Eka Wati, dia sambil kerja. Ibu Eka ini sekretaris PPNI. Di sini juga ada juga yang biasa ingin kalian membantu fasilitas. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, semua pihak. Akhiri berkait topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Amin, amin.